Nikmati hadirat Tuhan ya. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan sepenuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Dari awal lagi. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Dari awal kita nyanyikan. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan sepenuhnya. Genggamlah masa depanku, ku bersama seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan Tuhan ini. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini
seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Ya, iya, dengerin ya. Jadi semuanya dengerin ya. Jadi kalau kita nyembah Tuhan itu, ya kayak tadi ya, coba dengerin, semua dengerin. Itu kayak ngomong sama Tuhan, Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seutuhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Nah, kalian harus seperti itu. Dengerin aja ya, dengerin. Kalau kalian jadi kita menyembah itu kayak ngomong sama Tuhan ya. Tuhan itu kan pribadinya Tuhan itu adalah Yesus. Jadi kalau mau lihat siapa sih Tuhan itu, lihatnya Yesus. Jadi kerinduan tulang ya bukan cuma untuk kalian, tapi makanya ini direkam supaya didengarkan ulang juga sama orang-orang yang tulang layanin kan, yang mereka dengar di YouTube. Nah, kalau kamu mau benar-benar menjadi orang Kristen, harus ini namanya, bahasa sederhananya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau kamu udah mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan kayak gini, hatimu pasti tenang, damai sejahtera, dekat sama Tuhan, pasti suka berdoa. Nah, kayak kita sekarang, kamu kan lihat tulang. Kalian berenam ini tulang anggap adalah orang yang paling dekat dibanding yang lain gitu ya. Jadi kita suka ngumpul, suka main-main, suka bercanda-bercanda gitu ya. Kamu kalau mau jadi orang Kristen yang berhasil, kamu harus sampai mengalami itu. Dan menurut saya salah satunya ya, Wati udah mengalami jamahan Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Nah, kalau kamu menyanyi kayak gitu, itu ada jiwanya, ada rohnya. Jadi nggak kayak orang nyanyi, Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Gak ada jiwanya, tapi harus dengan penuh penghayatan. Coba kalau penyanyi-penyanyi profesional itu, ya, misalnya tulang coba kutip ya lagunya, walaupun ini bukan manusia. Kaulah segalanya bagiku, itu kan penuh ekspresi kan. Nah, pujian juga sama Tuhan kayak gitu. Nah, kalau kamu udah ngalamin kayak gitu, tulang kan dulu nggak pernah alamin kayak gitu.
maka kamu nggak pernah bosan berdoa. Nah, apalagi kayak gitu tulang sendirian ya, kayak doa pagi kayak gitu. Jadi bangun pagi-pagi, orang pada tidur semuanya, terus tulang ini kan masih siang, lebih syahdu lagi, lebih tenang lagi kalau pagi-pagi tulang matiin lampu di kamar, orang-orang pada tidur, tulang menyembah Tuhan. Kau penjenang hidupku. Nah, orang kalau kamu udah bergaul sama Tuhan di bumi, di surga juga nanti. Itu tujuannya, sampai kamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, nanti kalau kamu merasakan Tuhan lebih lagi, makanya pelan-pelan nanti akan tulang cicil, kalian harus namanya mengalami perjumpaan, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di Alkitab. Jadi kayak Yapin di gerejanya udah biasa dengar berbahasa roh. Kemarin juga tulang mengalami bahasa roh, tunjukkan berbahasa roh. Itu ada dalam firman Tuhan. Itu kenapa ya? Banyak gereja, banyak orang Kristen tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, gak mengalami kepenuhan Roh Kudus, makanya hidupnya sama, gak suka ke gereja gitu kan. Nah, padahal itu ada dalam firman Tuhan. Tulang mau tuntun kalian sampai ke situ. Dan beberapa orang di media sosial, ada di berbagai kota, di negara, bahkan di Malaysia, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kamu sudah alami itu di bumi, kamu gak malas lagi menyembah Tuhan, gak malas lagi baca Alkitab. Kayak tulang itu udah rindu baca Alkitab setiap hari, kamu akan bertumbuh. Kalau kamu udah alami Tuhan kayak gini, pasti kamu berubah. Kamu pasti gak mau lagi jahat. Kamu pasti akan semakin mengasihi Tuhan. Karena hukum yang pertama, yang terutama di firman Tuhan adalah kamu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kayak kemarin cerita si Wati nggak ada ya, tapi mereka ada. Tapi nggak usah disebutkan namanya. Ketika masih ingat kan Raja, apa yang dikatakan orang itu sama kamu? Depannya T lah, apa kata-kata carut gitu ya, sampai Raja lihat tulang kayak malu digituin sama orang itu. Nah, kalian kan sudah lihat di neraka juga ada anak kecil kan? Udah lihat. Nanti hari Sabtu kalau ada waktu pendek itunya, kesaksian nerakanya, orang-orang pada nggak sadar kalau sekarang tuh udah ada neraka. Namanya Hades ya. Hades itu neraka sementara. Nanti baru ke lautan api, ke betul-betul Gehenna. Namanya Gehenna, sama-sama artinya neraka, tapi kalau Gehenna yang terakhir, gak bisa lagi keluar dari sana. Nah, makanya itu yang tulang tuntun kalian. Makanya walaupun kalian nih berenam, kemarin sih datang si itu ya, si Yosia, mungkin dia katanya karena opungnya datang ya, dia nggak datang. Kalau Ruth sih kayaknya dia belum begitu akrab sama kita. Kalau kalian kan udah sama akrab kan. Nah, kenapa orang-orang yang selama ini tidak setia datang kumpul sama kita, padahal kan enak kan memuji Tuhan bersama-sama, ada mainnya juga, ada belajarnya. Tahu nggak? Itu kenapa Tuhan katakan dalam firman Tuhan, ketika firman ditaburkan, ada yang di pinggir jalan. Udah tahu itu kan? Di pinggir jalan itu berarti si iblis langsung ambil itu firman. Lalu yang kedua di tanah yang berbatu-batu. Ya, cuman sebentar tumbuh, datang penganiayaan, kesukaran, dia langsung berhenti. Itu maksudnya sedikit hujan, panas sedikit, udah langsung malas gitu ya. Ada yang di semak duri, ada di semak duri, itu pun nggak bertumbuh. Kekhawatiran dunia langsung tinggalin. Nah, ada kelompok cuma satu kelompok, jadi ada 4 kelompok. Itu firman Tuhan, itu harus iya dan amin. Hanya satu orang yang satu kelompok yang bertumbuh. Makanya Tuhan nggak pernah terutama ya di media sosial udah 8 tahun, nggak pernah putus asa untuk kalau misalnya lihat gelombang ya, kayak gelombang orang-orang, maksudnya sebentar datang, sebentar ini gitu ya. Tulang pegang firman Tuhan, memang nggak semua orang Kristen selamat. Karena apa? Ada juga dalam firman Tuhan katakan gini, mereka yang menyambut firman itu akan tumbuh di dalam hatinya. Nah, saya berdoa supaya kalian paling tidak yang 6, ada Yosia juga sih, karena datang yang nggak datang, ada Ruth ya, kalian bertumbuh. Kita ini bukan cuma di sini bersama-sama, tapi nanti di surga juga. Dan yang lebih hebat, ada Yesusnya juga.
Kita akan tinggal di, tahu nggak kita tempat kita nanti di surga, lantainya aja dari emas. Masa kamu gak sungguh-sungguh sama Tuhan? Lantainya dari emas. Dan dikatakan menurut orang kesaksian, rumahmu akan dibuat persis seperti yang kamu sukai. Jadi kalau kayak tulang ya, suka sama guguk ya, pengennya ada guguk ya, pengennya ada ikan, Tuhan akan sediakan seperti yang kau sukai. Nah, makanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya berkali-kali aku bilang kan, sekalipun kalian punya kemampuan belajar gak tinggi, gak pintar-pintar amat, kalian pasti berhasil kalau sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, kenapa tulang sangat menikmati hidup bersama dengan Tuhan ya. Kemarin juga ya, tulang baca, siapa yang meninggalkan pekerjaannya, ladangnya demi melayani Tuhan, dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti. Tulang kan udah cerita, dulu kerjanya baik di properti. Memang gak orang kaya, tapi gampang kalau cuma cari uang puluhan juta, gampang. Tapi Tuhan bilang nanti, kalau kau sudah tinggalkan pekerjaanmu demi Injil, demi kalian, demi orang yang dilayani, Tuhan gak pernah utang. Nanti di surga akan dapatkan berlipat kali ganda. Nah, jadi kalian harus kejar, bukan cuma di dunia. Misalnya kalau ada usaha orang, dia misalnya berprestasi. Umur orang rata-rata berapa sih? Kayak opung kalian, rata-rata 60 kan? 60 tahun kan? Nah, udah mati. Nah, ya udah meninggal. Ya bagus, lebih sopan bahasanya. Tapi apakah hartanya bisa dibawa pulang? Enggak kan? Ngubur dirinya aja nggak bisa. Makanya kalian berharap kalian namanya itu mata rohaninya terbuka. Jadi kalian nggak boleh malas baca Alkitab lagi. Kalau kemarin sih kalian juga masih anak-anak mungkin terpengaruh. Kalau sekarang enak kan kalau pagi-pagi kayak gitu, bersekutu sama Tuhan. Tuhan ini seluruh hidupku, berdua sama Tuhan. Tuhan kan bilang gini, engkau bertahta di atas pujian. Tuhan itu kan gak kita lihat, tapi pas lagi penyembahan pagi-pagi, Tuhan lihatin bagaimana kamu menyembah. Dan kalau itu datang dari hati, naik ke atas. Dan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya, itu kalian harus lakukan. Baca lagi Alkitab. Kemarin si Wati, si Nia sama si itu ya, si di pos, ada juga ya HP-nya yang tulang udah ajari di kalian kan nggak ada gitar di rumah kan. Nah jadi kalian dengan cara yang lain. Kau ya, si Raja juga ikut sama si Nia. Kau penjunan hidupku, kan bahasa ekspresinya Tuhan ini seluruh hidupku. Kalau kamu sudah alami hadirat Tuhan, pertama ada damai di hatimu, sukacita, dan kamu pasti diubahkan. Kamu akan suka menyembah Tuhan. Kamu lama-lama udah rasa nggak enak lagi kalau buat dosa, ngomong-ngomong yang carut, pasti kamu berubah. Nah, Tuhan itu menyelamatkan orang benar. Jadi bukan orang Kristen. Tahu kan bedanya? Tuhan tidak menyelamatkan orang Kristen tok, tapi yang hidupnya benar, berkata-kata yang benar, berpikir yang benar, perbuatannya yang benar. Gitu kan? Nah, makanya semakin hari Tuhan juga semakin bentuk hati tulang tetap mau bersukacita dengan kalian saja. Sejauh ini tulang bisa rasa ya, beberapa yang tidak bersama dengan kita itu memang belum mengalami Tuhan. Ya udah nggak apa-apa sambil geletak. Ya, beberapa orang ya, dengerin kalian. Beberapa orang nggak usah sebut nama, ya kalian lah tahu orangnya. Tulang udah berkali-kali bilang, baca Alkitab ya, baca Alkitab. Iya, tapi masih susah. Nah, kalian harus bersyukur. Kalian harus bersyukur kalau udah dibuka hatinya oleh Tuhan untuk membaca Alkitab. Kalian sedang mengerjakan keselamatan, kalian sedang mempersiapkan sesuatu yang berharga di dalam kerajaan surga. Itu yang lebih penting. Jadi, kalau nanti kalau Tuhan belum datang, di hari-hari terakhir tulang, kalau misalnya mau mati gitu ya, udah bersyukur. Kenapa? Karena lewat hidupku, tahu kan lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Orang banyak tahu lagu itu tapi nggak mengerti, nggak memahaminya. Hidup yang Tuhan berikan udah tulang pakai kesempatan semaksimal mungkin untuk menuntun orang kepada kebenaran. Kalianlah sukacita
tulang terlebih sukacita Tuhan. Jadi Tuhan tuh nggak bersukacita ketika orang ke gereja, percayalah. Karena melayani sibuk, enggak. Tuhan akan bersukacita ketika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, berkata-kata yang benar, gitu kan? Lalu kita suka menyembah Dia. Nah, lama-lama hati kalian tuh bisa dilunakkan. Nanti juga Putri, ya sebenarnya Putri juga udah banyak perubahan. Nia juga, tapi masih belum maksimal. Si Dipos juga, kalau si Raja kan masih kecil. Yapin juga. Tulang itu punya kerinduan kalian itu mengalami kepenuhan Roh Kudus, terutama jadi nanti akan diterangin kepenuhan Roh Kudus itu kayak gimana. Jadi banyak gereja itu nggak ngomongin ini, makanya tidak heran yang kita lihat orang pergi ke gereja tapi hidupnya itu sama, nggak suka menyembah Tuhan. Nah, kalau kalian mengalami kepenuhan Roh Kudus, kalian nanti akan semakin peka. Tahu kan peka? Semakin bisa rasa Tuhan. Ya. Nah, makanya kalian harus mengalami Tuhan. Ya. Kamu harus baca kitab setiap hari. Raja, perhatiin. Ya. Kalian masih lebih gampang, lihatlah yang SMP, beberapa orang yang SMA, betapa susahnya mereka dituntut. Belum gimana sih mau datang ke tempat tulang kayak gini, orang hatinya belum dijamah, ya. Tapi kalau orang sudah terbuka hatinya, dijamah hatinya, pasti akan senang kumpul-kumpul dengerin tentang Tuhan. Makanya dalam Alkitab yang kisah Maria dan Marta, si Maria itu duduk mendengarkan suara Tuhan berbicara. Si Marta sibuk mempersiapkan makanan di dapur. Kata Yesus apa? Marta, Marta, kamu sibuk dengan banyak hal. Maria ini sudah memilih yang terbaik dalam hidupnya. Jadi kalau kita dengerin firman, suka duduk di hadirat Tuhan, memuji Tuhan, kita sedang mempersiapkan yang terbaik di dalam kekekalan. Ya, jadi waktu kalian kesini tuh nggak sia-sia. Ya, makanya kadang tulang prihatin hanya cukup bawa dalam doa saja, tapi nggak terpengaruh. Kalian yang udah diubahkan ini kan harta yang berharga buat Tuhan. Bahkan di Alkitab, Raja, dikatakan satu orang bertobat seisi surga loh. Malaikat itu berlaksa-laksa. Seisi surga tuh tepuk tangan. Bertobat itu artinya mau berubah lah, mau pelan-pelan, nggak ngomong carut lah, mau pelan-pelan berubah kelakuannya. Itu tuh menggoncang dunia, menggoncang surga. Daripada banyak orang yang saya lihat mereka, ya, jadi kalau penyembahan juga masih malas-malasan. Lalu juga ini kan cuaca juga enak kok, ya, cuaca enak, jadi nggak ada alasan sebetulnya. Tapi udah itu, kalau orang belum dijamah hatinya, terus orang tuanya juga nggak ngerti, belum paham, ya nggak didorong anaknya, ya. Jadi yang tulang mau bilang hari ini adalah tetap semangat, bangkit lagi, baca kitabnya. Oke lah, karena kemarin kalian kita Natalan, masih anak kecil, oke lah, ada beberapa yang molor kan, kendur kan. Nah, mulai sekarang terus bersemangat lagi. Nanti kalau kalian bersemangat baca Alkitab, memuji Tuhan, tulangnya gampang untuk menjelaskan kalian tentang Roh Kudus. Kan ada Allah kita kan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Roh Kudus, kamu harus mengalami kepenuhan Roh Kudus supaya nanti berdoanya lebih kuat. Ya, memuji Tuhannya lebih menyenangkan, gitu ya. Nah itu, jadi itu pesannya, bangkit lagi, baca Alkitab, memuji Tuhan, yang tulang ajarin ya, jangan malas-malasan ya. Kalau kamu mau jadi berperilaku yang gini, dengerin, kalau saya mau jadi orang yang disiplin, itu kamu yang harus melatih dirimu sendiri. Kalau malas kamu lawan, kalau lemah kamu lawan, kecuali benar sakit benaran ya, misalnya harus istirahat. Tapi kalau cuma malas ya harus dilawan, gitu ya. Nanti dari situlah terlihat hasil pribadimu, ya. Tuhan lihat itu, hal-hal yang kita kadang sepelekan, ya. Yang kemalasan itu harus dilawan ya. Kalian tetap bersemangat, nanti gabung lagi yang lain. Makanya tulang bilang, nggak pernah dirayu-rayu. Yang datang, yang berubah itu sudah cukup. Berapa kali kan tulang bilang, satu orang itu bahkan lebih daripada 100. Satu orang yang mau berubah, daripada puluhan. Tapi menyembah Tuhan juga harus dipaksa-paksa. Terus kalau dengerin firman juga, dengerinnya malah cari kutuk, ya. Mendengar firman juga masih kok kayaknya
Ya itu dia, kalau pikirannya tuh tertutup gitu ya. Saya khawatir nih si Sarah ngantar kakaknya lagi. Dulu kan kakaknya ngantar. Ada si Sarah ya tapi ya? Oh ya udah biarin lah ya. Ya nggak apa-apa. Kadang-kadang faktor orang tua. Hah? Hah? Siapa? Si Sarah. Kemana? Wisudaan kakak. Oh iya. Jadi nggak apa-apa, biarin aja. Padahal sebenarnya kan enak memuji Tuhan sama-sama, dan kalian udah akrab sama tulang kan, tetap bersemangat. Nah lewat kalian nanti Tuhan pasti kirimkan orang-orang. Dan kamu harus selalu ingat ya, kalian itu sebenarnya sedang berlomba loh. Kamu paham gak? Kalau lomba lari, misalnya kita dari sini sampai ke ujung situ, kita lari kan kelihatan kan berlombanya kan. Nah kamu harus tahu, di dunia lain, di alam roh, kita sedang bertanding secara kerohanian. Nanti upah yang kamu dapat dari Tuhan ditentukan daripada kamu sekarang. Kamu baca kitab asal-asalan, memuji Tuhan asal-asalan, ya kamu akan dikasih upah yang asal-asalan. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, kamu akan bersukacita nanti dengan pemberian yang daripada Tuhan. Ya jadi berlomba dengan baik, berubah gitu ya. Nah ini sharingnya tadi udah penyembahan itu, kita penyembahan lagi 3 lagu ya, direkam ya.